Alhamdulillah, FIFA resmikan pertandingan Timnas Indonesia versus Tanzania masuk agenda FIFA. Update ranking FIFA jika Timnas Indonesia menang lawan Tanzania, skuad Garuda makin jauhi Malaysia. Rezeki nomplok, resmi gabung Timnas Indonesia, harga pasaran Kelvin Verdong melesat drastis. Tolak tawaran berbagai negara untuk dinaturalisasi. Pemain keturunan ini ngebet dinaturalisasi Timnas Indonesia. Skillnya gak main-main. Alasan mengejutkan Menpora Dito optimis Timnas Indonesia tembus ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apes banget Malaysia. Ajak berbagai negara uji coba, Malaysia ditolak mentah-mentah. Berikut informasi selengkapnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Update ranking FIFA jika Timnas Indonesia berhasil menang dari Tanzania dalam laga uji coba. Diketahui, laga melawan Tanzania merupakan ajang pemanasan Timnas Indonesia sebelum tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Irak dan Filipina. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia versus Tanzania akan digelar di Stadion Madia pada Minggu, 2 Juni 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Awalnya, laga melawan Tanzania itu tidak masuk dalam kalender FIFA. Namun setelah mendekati pertandingan, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji mendaftarkan laga Timnas Indonesia versus Tanzania pada kalender FIFA. Artinya, hasil dari laga uji coba ini berpengaruh kepada poin FIFA dari kedua negara. Adapun level pertandingan yang dimaksud ialah bertaraf FIFA Match A, yang mana akan mendapatkan setengah poin dari pertandingan yang normalnya tercantum dalam periode FIFA Matchday, 10 poin. Lantas berapa poin yang akan didapatkan Timnas Indonesia jika berhasil menang? Untuk diketahui, Timnas Indonesia saat ini menduduki peringkat 134 pada tabel ranking FIFA dengan mengemas 11027 poin. Sedangkan Tanzania berada di urutan ke-119 dengan 1159181 poin. Mengutip dari laman kalkulator poin FIFA, Herman Baum, Timnas Indonesia diperkirakan akan mendapat poin sebanyak 277 jika berhasil menang dari Tanzania, sebaliknya jika kalah. Sedangkan jika laga berakhir imbang, Timnas Indonesia hanya mendapatkan poin sekitar 027. Timnas Indonesia akan naik satu peringkat ke posisi 133 dunia jika berhasil menang atas Tanzania untuk menggeser Kepulauan Faru. Dengan begitu Timnas Indonesia akan makin menjauhi dari rival Asia Tenggara terdekat, Malaysia. Untuk diketahui, Malaysia saat ini turun drastis ke peringkat 138 dunia dengan mengoleksi 109.454 poin. Tercatat, Malaysia turun 6 peringkat, sebaliknya Timnas Indonesia naik 6 tangga. Penurunan ranking FIFA dari Malaysia itu buntut dari penampilan buruknya dalam beberapa laga terakhir, seperti kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023. Meski Timnas Indonesia kalah dari segi ranking FIFA, skuad Garuda unggul dalam segi head-to-head. Menilik head-to-head, Timnas Indonesia pernah bertemu sekali dengan Tanzania dalam laga persahabatan. Kala itu, Timnas Indonesia yang dilatih Hank Williams berhasil menang telak dengan skor 3-1 saat menjamu Tanzania di Stadion Siliwangi, Bandung pada Minggu, 14 September 1997. 3 gol Timnas Indonesia itu dicetak oleh Kurniawan Dwi Yulianto dan 1 gol Fahri Husaini. Dengan berbekal rapor tersebut, Timnas Indonesia diharapkan mampu melanjutkan estafet kemenangannya. Di sisi lain, hasil apik akan menjadi modal bagi skuad Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Timnas Indonesia berada di posisi kedua dalam klasemen Grup F dengan perolehan 7 poin setelah meraih 2 kemenangan, 1 imbang dan 1 kali kalah. Tim asuhan Shin Tae-yong itu tertinggal 5 poin dari Irak yang masih kinclong dari 4 pertandingan. Sementara untuk Vietnam berada di urutan ketiga dengan koleksi 3 poin, disusul Filipina di bawahnya dengan 1 poin saja.
Timnas Indonesia masih menyisakan 2 laga sisa, melawan Irak 6-6 dan Filipina 11-6 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan minimal 1 saja dalam 2 laga yang tersisa, skuad Garuda otomatis akan lolos ke tahap selanjutnya. Pasalnya, Garuda akan memiliki total koleksi 10 poin dan jumlah itu tak mungkin dapat disalip oleh Vietnam yang berada di posisi ketiga. Sebab, jika Vietnam mampu menyapu bersih 2 sisa laga, tim berjuluk prajurit bintang emas itu hanya mampu mendapatkan total 9 poin saja. Artinya, Timnas Indonesia akan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan otomatis tampil di Piala Asia 2027. Rezeki nomplok, resmi gabung Timnas Indonesia, harga pasaran Kelvin Verdong melesat drastis. Gabung Timnas Indonesia, harga pasaran Kelvin Verdong melesat drastis. Mengutip dari laman Transfermarkt, harga pasaran Kelvin Verdong saat ini adalah 2,5 juta euro atau sekira 44 miliar rupiah, atau menempati posisi kedua di skuad Timnas Indonesia di bawah Tom Haye, 52 miliar rupiah. Angka itu meroket drastis ketimbang perhitungan terakhir laman Transfermarkt pada Maret 2024. Saat itu, harga pasaran pesepak bola 27 tahun ini masih berada di angka 1,8 juta euro atau sekira 31,7 miliar rupiah. Meroketnya harga pasaran Kelvin Verdong tidak mengherankan. Pemain yang biasa mentas sebagai fullback kiri ini tampil brilian bersama NEC Nijmegen di sepanjang musim 2023 hingga 2024. Dari 33 pertandingan, ex-pemain Twente FC ini mengemas 2 gol dan 2 assist. Berkat bantuan Kelvin Verdong, NEC Nijmegen finish di posisi 6 Liga 1 Belanda 2023 hingga 2024. Karena itu, Timnas Indonesia bak mendapatkan durian runtuh ketika Kelvin Verdong bersedia memperkuat skuad Garuda. Timnas Indonesia mendapatkan salah satu pemain yang sering masuk Best Team of the Week di Eredivisie 2023 hingga 2024. Kelvin Verdong sendiri belum resmi mendapatkan paspor Indonesia. Rencananya berkas naturalisasi pemain keturunan Aceh ini baru dirapatkan di Komisi 3 dan ex-DPR RI pada Senin, 3 Juni 2024. Meski belum mendapatkan paspor Indonesia, Kelvin Verdong sudah berlatih bersama Timnas Indonesia. Dalam latihan yang digelar di Stadion Madia, Jakarta pada Jumat 31 Mei 2024 pagi WIB, Kelvin Verdong terlihat berlatih bersama Tom Haye dan kawan-kawan. Sekarang harapannya, proses naturalisasi Kelvin Verdong berjalan lancar. Dengan begitu, Kelvin Verdong dapat dimainkan saat Timnas Indonesia menjamu Filipina di matchday ke-6 Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa 11 Juni 2024. Bagaimana untuk laga Timnas Indonesia versus Irak yang digelar pada Kamis, 6 Juni 2024? Peluang Kelvin Verdong tampil di laga tersebut bisa dibilang sangat kecil. Tolak tawaran berbagai negara untuk dinaturalisasi. Pemain keturunan ini ngebet dinaturalisasi Timnas Indonesia. Skillnya gak main-main. Minat pemain keturunan makin bertambah untuk memulai proses naturalisasi bersama Timnas Indonesia. Setelah nama Kelvin Verdong hingga Martin Paes yang masih diproses oleh PSSI, terdapat penambahan lagi pemain kelahiran Belanda yang ingin membela Merah Putih. Ialah Danilson Soares Silva, pemain gelandang tengah yang kini berkarier bersama SC Olhanense di Portugal. Melalui pernyataannya, Danilson berharap dapat memulai proses naturalisasi bersama Timnas Indonesia. Bahkan pemain berusia 22 tahun ini telah menolak tawaran dari Timnas Tanjung Verde yang juga punya keterikatan dengan dirinya. Perkataan dari Danilson diungkapkan secara lugas saat diwawancarai Yusa Nugraha dalam konten channel YouTube pada Rabu, 28 Mei 2024, lalu. Saya pernah dihubungi Timnas Tanjung Verde, kata Danilson. Tapi aku ingin melakukan kontak dengan PSSI untuk kesempatan yang lebih baik, sambungnya. Garis keturunan dari Danilson didapatkan dari sang nenek. Bahkan peran nenek begitu penting untuk membuka wawasan Danilson soal Indonesia. Nenekku lahir di Indonesia. Dia yang membocorkanku tentang Indonesia, ujar Danilson. Cerita dia, nenek, menggugah kebanggaanku tentang Indonesia.
ditambah pemain jebolan Akademi Feyenoord itu. Namun tampaknya realisasi keinginan Danielsson untuk membela timnas Indonesia harus ditunda dalam waktu dekat. Pasalnya belum ada pihak PSSI yang memulai kontak dengan Danielsson. Namun ke depan, ia berharap impiannya itu dapat terwujud untuk membela timnas Indonesia. Dan tentu, ini menjadi kebanggaan Danielsson berserta sang nenek. Belum ada kontak dengan mereka PSSI, bongkar Danielsson. Tapi jika bisa bermain untuk timnas Indonesia akan sangat fantastis, ungkapnya. Bisa membuat nenek saya bangga. Itu tuh pemain berpostur 180 cm itu. Alasan mengejutkan Menpora Dito optimis timnas Indonesia tembus ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora RI, Dito Aryo Tejo, optimis timnas Indonesia bakal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, ia melihat persiapan yang dilakukan oleh pasukan Shin Tae-yong sudah sangat matang. Dua laga ini merupakan laga yang penting bagi timnas Indonesia, karena akan menentukan nasib mereka. Namun, skuad Garuda punya keuntungan karena memainkan dua pertandingan penting itu di markasnya sendiri. Terlebih, skuad Garuda memiliki peluang sangat besar untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, sekaligus otomatis lolos Piala Asia 2027. Pasukan Shin Tae-yong hanya butuh satu kemenangan pada laga kontra Irak dan Filipina. Menatap laga penting itu, timnas Indonesia sendiri telah mematangkan persiapannya dengan menggelar latihan perdana pada Selasa, 28 Mei 2024, lalu. Menpora Dito yakin skuad Garuda bisa meraih hasil manis kalah melawan Irak dan Filipina, karena menilai persiapan anak asuh Shin Tae-yong yang maksimal. Ini kan sebenarnya kita harus mencari satu menang minimal untuk bisa lolos ke putaran ketiga, babak kualifikasi Piala Dunia 2026, kata Menpora Dito kepada wartawan, dikutip Sabtu, 1 Juni 2024. Timnas juga kemarin latihan di GBK Senayan. Saya lihat persiapannya maksimal. Semoga hasilnya bisa menang, sambungnya. Lebih lanjut, Menpora Dito juga berharap proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven bisa segera rampung. Karena dengan begitu, dua pemain ini akan memiliki peluang untuk bisa masuk dalam skuad timnas Indonesia. Dan insya Allah juga akan ditambah dua pemain baru yang semoga ini bisa bermain lawan Irak, atau minimal lawan Filipina. Tutur Menpora Dito. Sekadar informasi, Menpora Dito sebelumnya sudah menjelaskan bahwa pemerintah tengah mempercepat proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven. Dia mengungkapkan kalau berkas kedua pemain itu akan dibahas dalam rapat DPR RI. Apes banget Malaysia. Ajak berbagai negara uji coba, Malaysia ditolak mentah-mentah. Timnas Malaysia diterpa kabar kurang sedap jelang persiapan menuju kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Kirgistan dan Taiwan. Adalah fakta negara tetangga Indonesia ini kesulitan mencari lawan uji coba. Kabar ini ditulis media setempat New Straits Times. Sekretaris Jenderal FA Malaysia, Datuk Nur Azman Rahman, mengatakan bahwa mereka telah mendekati 4-5 negara untuk bermain dalam pertandingan persahabatan internasional melawan Harimau Malaya, namun tidak ada jawaban. Menurut media tersebut, hal ini mengecewakan karena sebagai perbandingan timnas Indonesia sukses mendapat lawan uji coba melawan Tanzania pada hari Minggu ini di Jakarta. Kami mendekati Brunei dan Vietnam untuk pertandingan persahabatan tetapi tidak ada tanggapan, kata Azman. Namun Azman mengatakan timnas Malaysia akan memainkan pertandingan persahabatan dengan klub-klub lokal. Malaysia akan melawan Kirgistan di Bishkek pada tanggal 6 Juni dan Taiwan di Bukit Jalil pada tanggal 11 Juni. Yang mengkhawatirkan, kurangnya pertandingan uji tanding karena penundaan kick-off M-League dari Februari ke Mei turut mempengaruhi para pemain timnas Malaysia. Akibatnya, Malaysia mengalami kekalahan beruntun dengan skor 2-0 yang sama di kandang dan tandang dari tim peringkat 77 dunia, Oman, di kualifikasi Piala Dunia pada bulan Maret. Tim peringkat 138 dunia, Malaysia, yang mengejutkan tim peringkat 100 dunia, Kirgistan dengan skor 4-3 di kandang November lalu,
kini harus melakukan kejutan lain saat menghadapi tim Asia Tengah tersebut di Bishkek untuk menghidupkan kembali mimpi mereka di Piala Dunia. Malaysia seharusnya tidak akan kesulitan untuk mengalahkan Taiwan di pertandingan terakhir grup mereka. Malaysia kini berada di peringkat ketiga di grup D dengan 6 poin, sedangkan Kirgistan memimpin dengan 9 poin. Oman berada di urutan kedua dengan 9 poin, dan Taiwan di urutan terakhir.